Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Hendrawan Triutomo akan mempresentasikan dua materi. Materi yang pertama manajemen kinerja dan non finansial hadiah, dan yang kedua nantinya saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai manajemen kinerja dan non finansial. Nah, pada kali ini ada 6 manajemen kinerja dan non finansial hadiah. Yang pertama adalah manajemen kinerja dan pengakuan manajemen. Nah, kinerja ini melibatkan sebuah pengakuan pencapaian dan kekuatan orang. Nah, hal ini mereka dapat dikonfirmasikan melalui umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka dengan mengacu pada pencapaian dan perilaku. Yang kedua ada manajemen kinerja dan penyediaan peluang untuk mencapai. Nah, proses ini manajemen kinerja didasarkan pada kesepakatan bersama antara manajer dan orang-orangnya tentang apa peran terakhir yang mereka lakukan. Yang ketiga ada manajemen kinerja dan pengembangan keterampilan. Nah, manajemen kinerja dapat memberikan dasar untuk memotivasi orang agar mengembangkan keterampilan dan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah manajemen kinerja dan perencanaan karir tinjauan. Nah, manajemen kinerja ini memberikan kesempatan dan mendiskusikan tentang karir individu dan apa yang mereka akan lakukan nantinya di dalam organisasi. Yang kelima ada manajemen kinerja dan keterlibatan kerja orang-orang. Nah, terlibat dengan pekerjaan mereka ketika mereka memiliki minat pada apa yang mereka lakukan dan rasa gembiraan dalam pekerjaan mereka. Ini artinya mereka bekerja dengan orang-orang secara tulus dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang terakhir ada manajemen kinerja dan komitmen. Nah, salah satu tujuan utama dalam manajemen kinerja adalah untuk mempromosikan komitmen terhadap organisasi dan tujuannya untuk mengintegrasikan individu dengan tujuan organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen kinerja dan pembayaran. Nah, dalam manajemen kinerja tidak pasti terkait dengan gaji. Meskipun ini sering dianggap demikian, hanya 42% responden CIPD Survei 2003 bulan 4 dengan manajemen kinerja memiliki gaji kontingen. Nah, namun mereka yang membayar kontingen harus memiliki sarana untuk memutuskan dan meningkatkan. Ini didasarkan pada beberapa bentuk penilaian yang paling umum, yaitu pendekatan melalui tipikal, yaitu pembuatan peringkat setelah ulasan kinerja seperti yang dijelaskan dalam materi tadi. Hal ini berkaitan dengan kenaikan gaji dengan peringkat dan posisi individu dalam kisaran gaji. Nah, dalam kemajuan ini pembayaran biasanya direncanakan untuk melambat melalui kisaran dengan alasan bahwa kenaikan gaji harus lebih tinggi selama periode sebelumnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu merekonsiliasi manajemen kinerja dan pembayaran. Nah, berfokus pada manajemen kinerja sebagai sarana untuk memutuskan penghargaan. Gaji mungkin bertentangan dengan tujuan pengembangan manajemen kinerja. Hal ini mungkin terjadi jika peringkat digunakan untuk pertemuan tinjauan kinerja akan berkonsentrasi pada tingkat yang muncul darinya dan beberapa banyak uang yang akan didatangkan. Nah, isu-isu mengenai pengembangan dan pendekatan penghargaan keuangan yang dibahas sebelumnya akan nantinya disubkoordinasikan keasikan ini dengan gaji dengan mengadakan pertemuan antara pemangku kepentingan dan para anggota atau para pegawai dalam organisasi ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan target dan skor KPI. Di sini ada area kinerja utama saya. Yang pertama ada pelayanan, yang kedua kualitas, yang ketiga penjualan, yang keempat kebersihan dan inovasi. Di mana KPI Key Performance Indicator yang pertama ketepatan jam buka usaha, sifatnya di sini plus, artinya itu maximise, dan di sini juga ada min yang artinya minimize, yang mana maximise itu artinya semakin meningkat atau semakin banyak itu akan semakin baik.
dengan bobot KPI 10 dan targetnya 12 jam total targetnya. Dan data yang saya ambil ini dari Januari hingga Juni. Ini di sini realisasinya selama 1 semester. Di sini realisasinya 1 semester saya bisa mendapatkan dari data terkini yaitu 12 dan bisa dilihat dari data terkininya 12, maka saya menggunakan data 12. Kemudian selain menggunakan data terkini juga bisa menggunakan rata-rata. Untuk yang kecepatan pelayanan pesanan itu Minimax dengan bobot KPI 10 dan targetnya 20 menit dari Januari hingga Juni. Ini saya rata-ratakan dengan rumus sama dengan average. Kita blok dari Januari hingga ke Juni, lalu enter. Nah, maka ini juga bisa saya gunakan ke semuanya. Ke bawah, kita tarik saja. Maka sudah saya dapatkan realisasinya selama 1 semester. Bisa kita masukkan ke tabel skor KPI. Ini sudah saya copy sebelumnya, sama dengan yang di atas. Dengan menghitung skor itu, di sini ada dua rumus berdasarkan sifat KPI-nya, antara yang maximax atau minimax. Untuk yang maximax itu menggunakan rumus realisasi dibagi target dikali 100. Ini bisa kita copy yang ke yang maximax. Ini maximax, kita copy ke yang maximax. Ke bawahnya kita copy. Di sini juga kita copy semuanya yang maximax. Sedangkan untuk yang minimax itu rumusnya kebalikannya, yaitu target dibagi realisasi dikali 100. Dan ini juga kita bisa copy ke yang minimax, maka sudah ketemu skornya masing-masing. Untuk skor akhir itu rumusnya sama, tidak terkecuali minimax atau maximax, yaitu rumusnya skor dikali bobot dibagi 100. Maka ketemu skor akhirnya 10. Dan kita bisa tarik ke bawah. Sudah, dan kita tinggal jumlahkan untuk skor akhirnya. Jumlahnya itu rumusnya sama dengan sum. Kita blok dari atas sampai ke bawah, terus kita enter. Maka kita mengetahui hasilnya 95,6, dimana ini termasuk kategori KPI atau Key Performance Indicator yang sangat baik atau sangat bagus karena di atas 90. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.